Jelang tahun 2025, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan kontroversial yang diprediksi akan berdampak besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Mulai dari berlakunya sejumlah pungutan hingga pemangkasan subsidi. Lantas, apa dampaknya kepada masyarakat, khususnya kelas menengah sebagai penopang ekonomi negara? Berapa harga sehingga pihak kepolisian? Ayo, maju terus. Tahun 2024 diwarnai sejumlah kebijakan pemerintah yang syarat kontroversi. Di tengah ramainya fenomena sandwich generation atau generasi terjepit dengan tanggungan orang tua dan anak, beragam wacana kebijakan pemerintah dinilai tak memihak masyarakat, khususnya kelas menengah. April 2024, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 6% menjadi 6,25% yang mengerek bunga kredit pemilikan rumah atau KPR. Membuat masyarakat, khususnya milenial dan Gen Z, generasi dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia, makin sulit punya rumah. Belum lagi sederet biaya untuk ajukan KPR, seperti biaya administrasi, pajak, dan suku bunga yang terus naik, hingga uang muka atau down payment yang cukup besar, sekitar 10 hingga 20% dari harga jual properti. Pemerintah sebenarnya berupaya memenuhi kebutuhan hunian dengan menggulirkan wacana KPR jangka panjang hingga 35 tahun. Namun sejumlah kalangan menilai skema KPR 35 tahun justru membebani masyarakat sebagai debitor dengan utang menumpuk hingga masa tua. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Bak mendapat angin segar, November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meresmikan pembangunan 3 juta rumah program Presiden Prabowo Subianto. Sebagai langkah awal, 250 rumah rakyat dibangun di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang yang ditargetkan rampung Oktober 2025, menyasar semua kalangan, utamanya masyarakat yang belum memiliki rumah. Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat Tamtama Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah, ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Nah, supaya juga eksklusif, ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen yang mewakili. Demi mewujudkan rumah yang terjangkau untuk masyarakat, pemerintah berencana menerapkan program tabungan perumahan rakyat atau TAPRA sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang diperkuat PP Nomor 21 Tahun 2024. Program ini membuat gaji atau upah masyarakat dipotong 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Di tahap awal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera bakal menyasar kalangan ASN karena dinilai terbiasa dengan skema iuran tabungan perumahan atau TAPRUM. Secara bertahap, implementasi Tapera secara luas berlaku paling lambat tahun 2027, mencakup seluruh pekerja, baik swasta maupun pekerja lepas. Tapi, tak menutup kemungkinan iuran Tapera mulai berlaku tahun 2025 karena berdasarkan pasal 68 PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Sementara, iuran BPJS Kesehatan juga direncanakan naik pada 2025. Wacana ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang menyebut penetapan manfaat, tarif, dan iuran jaminan kesehatan akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Berdasarkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS Kesehatan tahun 2024, biaya manfaat yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan sebesar Rp176,8 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dari besaran penerimaan iuran yang diproyeksi sebesar Rp157,8 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyatakan, iuran peserta JKN perlu dinaikkan demi keberlangsungan BPJS Kesehatan yang defisit hingga Rp20 triliun di akhir 2024.
hujan pungutan dan ancaman kenaikan harga komoditas di tahun 2025 semakin membebani masyarakat, khususnya kelas menengah, di tengah daya beli yang sedang terpuruk. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah kelas menengah turun dalam 5 tahun terakhir. 57,33 juta kelas menengah pada 2019 kini menyisakan 47,85 juta orang di tahun 2024. 9,48 juta orang keluar dari status kelas menengah. Pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menilai serentet pengeluaran tambahan di tahun 2025 dapat memicu beragam permasalahan mulai dari sosial, ekonomi, dan tingginya angka kriminalitas. Tahun 2025, jika kebijakan fiskal tidak berpihak pada masyarakat yang mengalami tekanan daya beli, maka dikhawatirkan Indonesia akan mengalami badai yang sempurna atau perfect storm, di mana tekanan eksternal mulai dari kinerja ekspor, perang dagang, itu bisa membuat banyak industri mengalami tekanan. Di satu sisi, ekonomi domestik yang harusnya menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi 2025 ini diganggu oleh kebijakan fiskal yang tidak kondusif atau tidak countercyclical. Peningkatan penerimaan negara memang krusial untuk mendanai program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Tapi, jangan sampai kebijakan pemerintah justru kontraproduktif dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.